Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Indonesia. Perkenalkan, saya Yusra dari SMP 2 Undaan. Kali ini saya ingin berbagi buat teman-teman saya yang ikut CKS Diklat Calon Kepala Sekolah terkait dengan tugas 1 OJT 1. Tugas 1 OJT 1 ini tentang mengisi instrumen analisis kebutuhan pengembangan keprofesian atau AKPK. Peserta mengisi instrumen AKPK sebagai indikator keberhasilan kompetensi calon kepala sekolah yang telah dilakukan. Instrumen AKPK ini dapat diisi melalui LMS dan langsung dapat diketahui hasilnya. Hasil AKPK akan digunakan sebagai bahan instrumen monitoring dan evaluasi kegiatan RPK, rencana proyek kepemimpinan untuk OJT 2. Dalam mengisi instrumen AKPK ini, peserta diharapkan membaca dan mencermati petunjuk agar dapat memperoleh hasil yang sesuai dengan peta kompetensi yang dimiliki saat ini sebagai calon kepala sekolah. Hasil dari AKPK tidak akan berpengaruh terhadap proses penilaian dari pelaksanaan diklat calon kepala sekolah. Nah, ini adalah tabel instrumen analisis kebutuhan pengembangan keprofesian atau AKPK kepala sekolah. Kita baca petunjuknya. Bacalah instrumen AKPK secara seksama, kemudian pilihlah jawaban dengan memberikan tanda centang V sesuai dengan kondisi dan pengalaman saudara. Instrumen AKPK ini bukanlah sebuah tes. Kejujuran dalam menjawab akan menghasilkan peta kompetensi yang saudara miliki, sehingga dapat dijadikan dasar untuk meningkatkan kompetensi yang saudara miliki dengan tepat. Keterangan jawaban: A. Tidak pernah, tidak ada, tidak paham, tidak aktif, tidak mampu. Jadi A ini paling tidak bisa. B. Hampir tidak pernah, sedikit, kurang paham, kurang aktif, kurang mampu. Yang C. Terkadang, cukup banyak, cukup paham, cukup aktif, cukup mampu. Jadi baru cukup. Untuk yang D. Sering, sangat banyak, sangat paham, sangat aktif, dan sangat mampu. Nah, sekarang kita lihat uraian pertanyaan masing-masing kompetensi. Kompetensi kepala sekolah itu mencakup yang pertama adalah dimensi kepribadian, yang kedua dimensi manajerial, yang ketiga dimensi kewirausahaan, yang keempat supervisi, dan yang kelima adalah sosial. Mari kita perhatikan satu persatu. Pada kepribadian ini terkait dengan pribadi kita masing-masing. Jadi dalam perkataan, bicara, perencanaan tugas dengan matang, pengendalian diri, aktif dalam meningkatkan keterampilan, berbagi pengetahuan dengan teman sejawat, memiliki pengalaman dalam mengarahkan dan menggerakkan teman. Nah, itu adalah kepribadian kita. Kita bisa menilai diri kita sampai pada titik mana kemampuan kita di bidang kepribadian. Kalau memang sudah mampu, sering kita lakukan, kita kasih poin D. Tapi kalau jarang atau baru cukup, kita kasih yang C. Nah, untuk yang dimensi manajerial ini adalah poinnya sampai 14 dan banyak ya, mulai dari RKJM, pengelolaan guru, pembuatan pengelolaan sarpras ya. Kita harus memahami SNP. Nah, terus ada juga terkait pengelolaan peserta didik mulai dari PPDB, KTSP, RPP. Nah, kaitannya dengan penyediaan TIK, monitoring evaluasi. Jadi ada 14 poin di manajerial. Itu pun juga tanya pada diri kita sampai pada batas mana? Apakah misalnya contoh KTSP,
apakah saya benar-benar sudah paham tentang KTSP atau masih ya cukup paham atau belum paham. Kita tulis saja karena ini adalah refleksi diri. Terus yang ketiga, dimensi kewirausahaan. Dalam dimensi kewirausahaan ini ada program-program inovatif, pengalaman meningkatkan keingintahuan, pantang menyerah, punya mampu membuat alternatif pemecahan masalah, optimis pantang menyerah, dan memiliki pengalaman menyusun rencana pengelolaan produksi dan jasa. Nah, kalau memang kita nggak pernah punya pengalaman dalam gagasan inovatif, ya nggak apa-apa, kita tulis poin B. Nah, yang keempat adalah dimensi supervisi. Dimensi supervisi ini harus dilakukan perencanaan dulu. Tekniknya bagaimana, tindak lanjutnya seperti apa, hasil dari supervisi ini akan kita gunakan untuk apa, dan bagaimana cara memberikan umpan balik kepada guru saat sudah kita supervisi, terus program tindak lanjutnya seperti apa. Nah, kemampuan terkait dengan supervisi ini pun tanya pada diri, kita sudah pahamkah, cukup paham, kurang paham. Nah, kita bisa menanyakan diri kita masing-masing. Terus yang terakhir adalah dimensi sosial. Dalam dimensi sosial ini ada kaitannya dengan program kerjasama dengan pihak lain, entah itu dari internal ataupun eksternal. Terus penyelenggaraan pendidikan ini juga ada kerjasama dengan institusi lain, misalnya kalau kaitannya dengan vaksin kita kerjasama dengan DKK atau puskesmas setempat. Terus melakukan evaluasi dan perbaikan program, terlibat aktif dalam organisasi. Nah, kayak gini. Yang nomor 4, saya saat ini tidak ikut organisasi apapun, ya saya tulis saya hanya sebagai anggota, maka saya tulis poin B. Saya memiliki pengalaman dalam menggalang bantuan dari semua warga untuk masyarakat. Kalau memang kita terlibat dan kita sering membantu masyarakat, ya monggo, mau ditulis C apa D silahkan. Jadi untuk pengisian tugas OJT 1, yang tugas 1 sangatlah mudah. Semoga Bapak Ibu bisa melaksanakan dengan baik dan diklat CKS bisa berjalan lancar. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah yang kami lakukan, yang pasti AKPK ini bukanlah penilaian tetapi refleksi diri dari kelebihan dan kekurangan kita. Jika kita punya kekurangan bisa kita tingkatkan untuk peningkatan kompetensi yang akan kita lakukan pada OJT 2. Salam Guru Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.